Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Dwi Putri, NIM 2300213 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-13 mengenai Microsoft PowerPoint. Adapun materinya mengenai Microsoft PowerPoint, yaitunya membuat layout, cover dan juga materi, pengaturan paragraf dan juga font, pengaturan background, latar belakang, dan teks, kemudian pengaturan transisi dan juga animasi, serta tampilan slideshow. Nah, untuk pertama, kita perlu membuka Microsoft PowerPoint. Ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka Microsoft PowerPoint. Ada beberapa ikon yang ada di sini, seperti blank presentation merupakan lembaran untuk membuat PowerPoint atau presentasi yang akan kita lakukan nanti. Dan ini merupakan beberapa template yang telah disediakan untuk memudahkan kita dalam mengedit presentasi kita nantinya. Pada ikon yang new ini, ada beberapa template yang bisa kita gunakan untuk membuat PowerPoint. Tidak hanya itu, jika Anda ingin PowerPoint Anda lebih bagus nantinya, Anda juga bisa mencari template-template yang ada di internet. Di sini ada beberapa PowerPoint yang telah saya buat sebelumnya, maka file-file PowerPoint tersebut ada di sini. Nah, untuk langkah awal, kita perlu membuat PowerPoint. Tentunya kita harus memilih template terlebih dahulu. Di sini saya memilih template yang ini, ambil create. Nah, ini adalah tampilan awal dari template yang belum diedit sama sekali. Di sini kita perlu mengedit tampilan ini dengan berbagai menu-menu yang tersedia pada Microsoft PowerPoint. Tentunya pertama kita perlu membuat judul dari uh, presentasi kita nantinya. Di sini saya membuat judul Nah, ini perlu kita kecilkan atau kita sesuaikan saja ya nantinya karena terlalu besar. Sini saya milih ini karena tampilannya lebih bagus ya. Ada beberapa icon yang bisa kita gunakan di sini yang dapat kita gunakan untuk mengedit PowerPoint kita nantinya. Kita bisa melebarkannya atau mengkecilkannya sesuai dengan keinginan kita ya nantinya. Sini saya memilih yang paling besar tentunya agar lebih atau kita sesuaikan saja nantinya dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, cukup, saya sudah cukup. Nah, di sini kita bisa membuat nama ya. Nah, karena namanya terlalu kecil serta tulisannya tidak jelas, maka kita bisa menggunakan pengaturan dari font dengan menebalkannya. Nah, atau memperbesar tulisannya, atau memilih tulisan jenis tulisan apa yang kita pakai ya. Bisa yang memilih tulisan ini serta menebalkan tulisan. Nah, saya rasa cukup. Nah, ini bagian tampilan awal dari Microsoft PowerPoint yang akan saya buat. Untuk selanjutnya, kita akan masuk pada slide berikutnya, yaitu slide materi dari Microsoft ini. Kita bisa meng-enter saja. Nah, di sini karena background-nya belum jelas, belum nampak, maka kita bisa menggunakan desain, pengaturan pada desain. Kita bisa memilih berbagai aneka desain yang bisa kita gunakan untuk mempercantik presentasi kita nantinya. Di sini saya milih yang ini. Nah, saya milih yang ini. Kita masuk pada materi ya. Nah, di sini saya telah membuat sebelumnya materi apa yang akan dibahas.
Nah, untuk materi ini kita bisa juga menggunakan pengaturan paragraf tadi ataupun dengan memperbesar tulisannya agar lebih jelas dan lebih tampak. Nah, saya rasa cukup. Ini juga bisa kita perbesar tulisannya agar lebih jelas. Nah, sudah cukup. Untuk selanjutnya, kita tekan enter. Lalu kita juga bisa klik kanan, new slide. Nah, dia akan otomatis menggunakan slide yang baru. Nah, di sini ada beberapa icon-icon yang bisa kita gunakan untuk mengedit PowerPoint kita juga, seperti halnya ini. Untuk gambar online, ini gambar yang ada di dalam perangkat kita. Ini insert in icon. Coba kita tekan insert in icon. Nah, ini ada beberapa icon yang bisa kita gunakan untuk memperindah tampilan presentasi kita nantinya. Selanjutnya, ini juga ada insert smart to graphic. Ini juga ada mode 3 dimensi. Ini video, ini tabel, dan ini insert chart. Nah, di sini saya mencoba untuk mengambil gambar yang telah saya simpan ya di perangkat insert. Nah, ini gambar yang saya padukan nantinya ya. Coba saya padukan dengan teks. Coba saya padukan gambar ini dengan teks. Nah, ini teksnya. Ukurannya bisa kita sesuaikan saja ya. Kita ingin lebih besar. Nah, saya rasa cukup di sini ya. Seperti ini. Saya gunakan bagusnya ini saja. Nah, cukup saya cukup. Untuk judulnya kita beri materi saja. Jadi bisa kita perbesar atau kita taruh di tengah-tengah bagusnya. Nah, seperti ini. Bagusnya kita perbesar ya, misalnya. Nah, untuk warna dari tulisan juga bisa kita ubah di sini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita bisa mengubah warnanya. Seperti hal ini, saya mengubah warnanya menjadi warna orange agar menyesuaikan dengan warna logo dari PowerPoint. Nah, ini ya gambar warnanya. Nah, untuk slide berikutnya, saya akan coba memadukan antara gambar atau grafik dengan video. Di sini ada berbagai icon yang bisa kita manfaatkan nantinya. Saya coba mencari video yang telah saya simpan di perangkat. Nah, insert. Nah, ini video ini bisa di play nantinya, walaupun seperti ditempel ya pada PowerPoint. Namun nanti bisa kita play pada saat presentasi. Nah, mari kita coba untuk coba memadukan antara gambar dengan video atau grafik dengan video. Nah, jadi dalam satu slide ini bisa kita padukan berbagai item seperti grafik video, teks grafik, dan lain sebagainya. Sesuai dengan selera kita, sesuai dengan bagaimana kita mengeditnya. Kita ambil tendensinya untuk pengaturan paragraf. Karena agar lebih bagus, sebaiknya kita letakkan di tengah. Kita gunakan pengaturan yang ada dalam paragraf ya. Nah, ini tadi kan sudah masuk pada ini mungkin cukup kita. Nah, mungkin bisa kita cukupkan atau kita tambahkan dengan satu template lagi untuk biasanya dalam presentasi. Template terakhir itu adalah ucapan terima kasih yang kita gunakan. Kita bisa menggunakan untuk mengambil template terima kasih, kita bisa memanfaatkan layout di sini. Biasanya untuk terima kasih. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan template layout yang ini atau template yang blank, yang kosong, tidak ada apa-apa. Kita menulis sendiri tulisannya di sini. Ada berbagai template yang bisa kita manfaatkan untuk memudahkan kita. Coba saya pilih template yang ini. Nah, di sini kita tulis ucapan terima kasih. Tengah.
Kita tekan di tangan, perbesar tulisannya. Nah, cukup. Coba kita tekan dia di bagian ini. Nah, ini cukup. Nah, karena background dari masing-masing slide ini sudah ada ya, karena tadi sudah kita atur. Selanjutnya kita bisa menggunakan pengaturan transisi dan juga animasi untuk memperindah tampilan dari slide kita nantinya. Seperti untuk slide awal ya, kita bisa menggunakan transisi push atau trade, wipe, split, dan lain sebagainya. Di sini ada berbagai aneka transisi yang bisa kita manfaatkan nanti. Coba di sini saya mengambil transisi push. Nah, pilih apply to all biar bisa digunakan untuk semua slide nantinya. Kemudian kita bisa mengatur durasi dari tampilan ini ya, kita atur durasinya. Nah, saya milih 2 saja gitu. Kemudian kita bisa menambahkan sound atau suara-suara suara-suara yang bisa kita manfaatkan untuk untuk menarik. Di sini kita bisa menggunakan sound yang bisa kita gunakan agar presentasi kita nantinya menarik. Nah, coba saya gunakan ini. Play to all. Nah, untuk selanjutnya juga bisa menambahkan animasi. Tekan dulu bagaimana yang ingin kita berikan animasi. Di sini saya memilih ini. Efeknya juga bisa kita gunakan mau ya kadang ke tengah atau arahnya keluar. Di sini saya bagusnya seperti ini. Nah, mungkin itu. Coba kita play ya. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, karena belum kita edit ya, coba kita edit untuk keseluruhan. Di sini saya sepertinya ingin mengubah soundnya, karena soundnya kurang terdengar dan kurang jelas. Ini kita gunakan yang solo. Ini juga saya gunakan. Nah, kemudian pada slide yang kedua, saya juga ingin menggunakan ini. Nah, itu ini juga saya gunakan yang sepertinya ini. Play to all. Di sini saya berikan animasi ya agar lebih memperindah. Nah, seperti ini. Kita beri durasi agar agak sedikit ada jedanya nanti. Ini juga, ini sepertinya kita berikan aturan yang ini. Baik paragrafnya agar satu-satu paragraf atau bisa juga untuk semuanya nanti. Ini untuk semua, jadi untuk satu paragraf itu bisa. Atau bisa kita gunakan per kalimat-kalimatnya. Di sini saya menggunakan ini saja. Slide berikutnya saya kembali mengeditnya. Ini untuk materi. Nah, untuk gambar juga saya pilih animasi yang ini. Edit semuanya ya agar tampilan dari materi kita juga bagus nantinya. Kita bisa menggunakan efek mana yang kita inginkan dan yang terakhir juga kita edit. Terima kasih kata terima kasihnya. Mungkin sekian, kita ubah durasinya dulu ya. Nah, kemudian untuk bagian yang ini, slideshow ini bisa kita gunakan ketika kita presentasi nantinya. Di sini bisa kita atur PowerPoint kita ketika kita presentasi. Nah, coba kita lihat hasil dari editan menggunakan Microsoft PowerPoint ini. Tekan enter, selanjutnya
lanjut. Ketiga, lanjut. Nah, videonya bisa kita play juga ya. Kita play video. Nah, videonya bisa kita play. Nah, terima kasih. Mungkin sampai di sini penjelasan saya mengenai Microsoft PowerPoint. Nah, langkah selanjutnya, file ini bisa kita simpan dengan menekan Save As pada perangkat kita. Nah, sekian terima kasih penyampaian materi dari saya mengenai Microsoft PowerPoint pada pertemuan ke-13. Jika ada salah dan tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.